Hai ibu-ibu di rumah maupun sedang bekerja, para istri, senang ketemu lagi ya. Hari ini kita akan bicara tentang perkataan. Perkataan dapat membenarkan kita atau dapat menghakimi kita. Matius 12 ayat 37. Juga perkataan itu dapat mendatangkan sukacita. Amsal 15 ayat 23 ya, kalau kita baca di sana. Atau merusak dan mencemarkan kita. Matius 15 ayat 11. Apa yang kita katakan bisa membangun atau menghancurkan siapa saja yang kita ajak bicara. Amsal 15 ayat 4. Itulah sebabnya ibu-ibu kita harus menjaga perkataan kita. Jangan kita baru dengar gosip-gosip atau dengar kabar angin langsung kita marahin suami dengan kata-kata yang sangat negatif, dengan kata-kata kutuk atau dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ibu-ibu, para istri, kita harus berdoa untuk menjaga pernikahan, kesehatan pernikahan kita, bukan? Nah, kalau kita juga berdoa untuk kesehatan pernikahan kita, tapi mulut kita tidak dijaga, kalau kita marah seperti kebun binatang, itu bahaya, ibu-ibu. Keluar semua kebun binatang, nama-nama binatang semua keluar, itu bahaya. Justru itu yang merusak, itu yang menghancurkan rumah tangga, yang menghancurkan siapa? Hati orang yang mendengar, yang kita bicara, yang kita katakan. Jadi itu juga merupakan pernikahan kita tidak akan mengalami pernikahan yang sehat kalau kita selalu mengeluarkan perkataan yang kotor, yang menyakitkan bagi suami, bagi anak-anak. Ataupun sebaliknya, suami mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Nah, tugas kita ibu-ibu mendoakan suami yang belum bertobat, yang masih mengeluarkan perkataan-perkataan binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Nah, kita yang harus berdoa buat suami supaya emosinya dikendalikan, supaya kehidupan yang rentan dengan godaan itu dijaga oleh Tuhan. Terutama kita lah yang harus menjaga perkataan, jangan membuat suami kita akhirnya kalau ingat perkataan kita rasanya dia malas pulang rumah. Itulah sebabnya biarlah perkataan istri itu selalu lembut, selalu mendatangkan damai, sukacita, selalu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah suami. Selalu berkata-kata manis, lembut, sehingga suami akan selalu ingat istri, ingat pulang rumah. Kalau dia ingat perkataan istri yang begitu menyejukkan hatinya. Mungkin suami kita bersalah, tapi mungkin kita dengan kita tidak mengatakan hal-hal yang negatif, kita selalu positif, suami kita akan ingat, aduh, istri saya kalau bicara lembut, itu kata-kata itu akan selalu terngiang-ngiang. Kalau kita berbicara lembut, itu akan terngiang-ngiang dan menarik dia supaya dia cepat-cepat pulang, ingin berbicara dengan istri, ingin berkomunikasi, tukar pikiran, karena istrinya selalu berbicara dengan baik. Istrinya selalu mengeluarkan perkataan dengan baik. Bagaimana istri-istri dapat tetap mempertahankan, menjaga perkataan kita juga? Selain menjaga suami, berdoa untuk suami supaya di area-area yang rentan dengan godaan cobaan itu kita doakan, kita juga tetap harus jaga mulut kita, jaga hati kita, karena hati kita ini perbendaharaan. Dari dalam hati akan keluar kata-kata kutuk atau kata-kata berkat. Kalau hati kita lagi tidak benar, yang keluar adalah kata-kata kutuk. Tapi kalau hati kita ada damai sejahtera, maka yang keluar kata-kata berkat. Itulah sebabnya istri-istri juga harus menjaga hati, menjaga lidah, supaya kita dapat menjaga kesehatan rumah tangga, kesehatan pernikahan kita, dan berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Ya ibu-ibu, coba hari ini ibu-ibu berdoa, Tuhan, kalau ibu-ibu masih ada yang begitu ya, yang masih mulutnya tidak bisa diatur, minta Tuhan, tungguilah bibirku ini, mulut bibirku ini kalau berkata supaya keluar perkataan yang tidak semena-mena, yang tidak asal ceplos, yang tidak asal aja bicara, tapi dipikirkan dan direnungkan apa yang kita akan katakan, apakah itu
melukai atau tidak. Terutama orang yang kita ajak bicara, mungkin suami, mungkin anak-anak, siapa saja kita ajak bicara, kita harus bicara dengan baik supaya kita dapat melihat ada damai sejahtera, ada ketentraman dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu juga doakan, Tuhan tolonglah mulut saya ini, tungguilah bibir mulut saya ini, supaya tidak mengeluarkan perkataan yang tidak benar, perkataan yang menyakitkan, terutama buat suami dan kepada anak-anak dan siapapun yang saya ajak bicara, supaya saya bukan mengeluarkan perkataan yang meruntuhkan, menghancurkan, tapi membangun. Demikian ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu semua mempunyai hati yang gembira, hati yang sukacita, harus dijaga supaya tetap akan meluap perkataan yang baik. Demikian ya ibu-ibu, sampai di sini perjumpaan kita. Nanti sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. God bless you.